bentar dong bang. Bang, ngobrol bentar bang. Bang, sebentar aja. Lo nggak usah ikut campur ya. Oh, bukan bang, cuma pengen ngobrol sebentar aja bang. Nggak bisa bangga ya Mbak ya. Iya, udah nggak apa-apa maklum. Tapi sebenarnya emang selama ini Tio itu kerjanya sama tadi omnya kan? Iya dia omnya, tapi saya nggak tahu kalau mereka itu kerja sama dengan omnya Mbak. Ibu udah cerita kalau misalnya kemarin udah tahu pekerjaan anak ibu Dia apa? belum sempat cerita, tapi dia udah keburu marah-marah Mbak. Terus dia sekarang lagi nggak ada di rumah? Belum pulang. Aduh ibu ya. Saya juga nggak nyangka kalau pamannya mau ajak tidurnya seperti ini Mbak. Aduh ibu sabar ya bu. Mari kita coba lihat Malu juga kayaknya masih ngomong. Kok emosi sih? Omnya Tio tuh kayaknya keras banget ya bu. Orangnya keras kepala Mbak, susah kita kalau mesti ngomong sama dia. Jadi ngapain jauh banget? Gimana katanya Mas? Gimana ya bu ya? Saya sih nggak yakin ya, cuman pengen ngobrol bentar ya sama Bapak. Bentar. Bentar ya bu ya. Tadi dia sempat ngancem gua kan, dia sempat bilang, lu nggak kasihan sama temen cewek lo kemarin. Gue maksudnya. Berarti dia tahu dong. Oh yang gua rasa dia tahu. Oh disuruh. Gue sih nggak ngerti ya, cuman Tadi kerjanya apa? kalau asumsi gue sih dia tahu gimana Tio. Kok dia malah ngancem-ngancem kita sih? Bapak boleh. Itu gue yang nggak ngerti. Iya, kasihan sih. Udah itu nanti aja. Bu, tadi itu kakak ibu. Kakak ibu tuh kesini ngapain sih bu? Marah-marah gitu. Iya. Iya. Tio. Iya. Tio. Tio. Iya. Tio, lu mau kemana Tio? Udah. Lu ngapain sih pakai lari ya? Lu siapa sih dari kemarin ngejar-ngejar gue mulu? Lu diem lu ngapain lari ya? Lu kenapa lari? Lu takut ada kamera-kamera? Iyalah gue takut ada kamera banyak banget kayak gini. Astagfirullah, lu tahu nggak sih dari kemarin tuh nyokap lu nyariin lo? Nyokap lu tuh khawatir sama lu, tahu nggak sih? Dia tuh takut lu kejerumus, salah pergaulan, temenan sama preman-preman, lu jadi orang nggak bener. Barang kayak begitu terus lu jualin. Lu sebenarnya kerja apa sih? Gue bingung harus gimana lagi. Semua cara udah gue lakuin, cuma itu yang bisa ngebantu ibu gue. Cara apaan maksud lo? Pokoknya gue bakal ngelakuin apa aja biar ibu gue itu gak susah terus, biar gue dapat duit banyak buat ibu gue. Maksud lo emang nggak, kerjaan lu tuh emang nggak bener? Buat gue bodo amat bang, yang penting ibu gue gak susah terus bang. Astagfirullah, yo. Lu sadar nggak sih yang lu lakuin itu salah? Gue kasihan ngeliat ibu gue sengsara terus. Ya Allah, yo. Sekarang gue tanya sama lu, lebih kasihan ibu lo yang lihat lu kayak begini, atau ketika dia ngeliat lu diajar sama orang-orang? Yang penting gue bisa dapet duit buat ibu gue. Lu tahu nggak sih hukumannya? Sebagai penada barang-barang itu tuh hukumannya berat banget, tahu nggak? Itu belum ngomongin tentang warga. Kalau lu ketangkap warga, lu masih bisa hidup aja udah untung, tahu nggak sih? Sebenarnya gue udah capek bang ngelakuin ini bang. Mau minta maaf sama ibu gue bang. Ya udah, mending yuk, gua anterin yuk. Ketemu sama nyokap. Oh, lu ngobrol sama ibu lo. Ya ampun Tio. Kamu kemana aja? Kamu kemana aja? Maafin Tio bu. Sebenarnya Tio udah capek disuruh-suruh sama Om Rahmat. Oh, Rahmat. Apa kamu bilang?
Om Rahmat nyuruh kamu apa? Bilang sama ibu kenapa? Om Rahmat nyuruh kamu apa? Sebenarnya Om Rahmat yang nyuruh Tio ini, Bu. Bu, maaf. Om Rahmat tuh kakak ibu yang tadi tuh. Iya mas, dia omnya Tio mas. Dia bilang tadi katanya Tio tuh kerja di sana sama dia. Dia udah bohong mas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maafin Tio, Bu. Iya Tio, itu kerjaan bahaya Tio. Kalau ada apa-apa sama kamu nanti ibu gimana? Tapi Tio nggak mau lihat Ibu sengsara, Bu. Iya tapi cari kerjaan jangan yang seperti itu Tio. Ibu harus beresin ini sama om kamu, sama paman kamu. Ibu harus beresin semuanya. Dia udah tega ngajak kamu kerja nggak bener kayak begini. Bentar, yuk. Gue pengen tanya, berarti Om Rahmat tuh tahu ketika Fatia disekap itu? Iya, Bang. Pantesan dia bilang kayak begitu tadi. Berarti dua preman yang kemarin sama lo yang waktu di gedung tua nyekap Fatia itu juga anak buahnya om kamu? Kamu tega banget sih? Bener nih. Maksudnya apa Tio? Mas, Mbak, harus bantu saya buat beresin ini sama omnya Tio. Ini membahayakan Mas. Tolong Mas. Iya, Bu. Sekarang bukan cuma Tio yang kena Mas. Nanti juga bisa jadi orang lain juga yang kena Mas. Diperalat sama dia Mas. Ya Bu, kita bakal bantu. Tolong bantu Mas. Ya Mbak ya. Mas, Rahmat punya toko Mas. Toko. Ayo kita ke sana Mas. Ibu tahu di mana Iya tempatnya? saya tahu tokonya Mas. Yaudah, kita langsung sana, Biarin. yuk. Jangan, Ayo. Bu. Ayo Mas, Tio. kita ke tokonya aja Mas. Tio. Gak apa-apa Tio, kamu jangan Nggak apa-apa. takut. Ntar kalau misalkan kayak begini kita bisa laporin ke yang berwajib. Lo bisa aman. Pokoknya lo sama kita, lo aman. Oke? Ayo. Yuk, yuk. Ibu gak nyangka loh kamu bisa kerja kayak begini. Coba kalau bapak kamu masih ada, terus tahu kamu kayak begini, dia bakal kecewa banget, tahu Tio. Tapi Tio nggak mau Ibu susah terus, Bu. Tapi gak dengan cara begini, Tio. Tio pengen bahagiain Ibu. Tapi tidak dengan cara begini, Tio. Ya udah Bu, Ibu yang penting sekarang kan Tio harus ngebantu kita ya. Tio harus ngomong sama Om Tio. Kalau Tio udah nggak mau kerja kayak begitu lagi, ya harus tegas, jelasin semua kalau udah ini salah. Tapi Tio takut, Bang. Om Rahmat galak, Bang. Nggak usah takut. Di sini kan ini ada tim semua di sini. Kita punya gambar, kita punya video. Kalau memang Om lu melakukan tindakan hukum, bisa kita proses, oke? Ini gimana Bu? Tokonya udah deket belum nih? Udah sih, mungkin ada 200 meter ke depan. 200 meter ke depan ya? Udah, nanti kalau udah lah deket ditunjukin aja Bu ya. Iya, iya. Mas, di depan itu tokonya tuh. Toko apa sih? Toko elektronik. Oh, toko elektronik. Mas Bas, kalau lihat berhenti ya Mas Bas ya. Mas Bas, tapi berhentinya jangan di depan tokonya ya. Kita agak kasih jarak, oke? Kita lihat dulu Pak Rahmatnya ada nggak di situ. Soalnya kalau kita datang, kita kan belum tahu dia di sana atau nggak. Yang ada nanti malah ribut, ya kan? Mas, itu dia, Mas. Orangnya ada tuh, Mas. Mana? Ayo, Mas, turun, Mas. Orangnya ada. Iya tuh, dia pegang handphone. Jangan-jangan nanti dia mau pergi, Mas. Ya orangnya udah ada nih. Tapi Tio harus ini ya, harus tegas ya. Tio harus berani ngomong sama Om Tio. Kalau ini salah, oke? Kita bakal bantu di sini. Tapi dia dari sini loh. Kita nggak tahu nih kamera. Mungkin dia janjian sama orang mau pergi tuh. Yaudah yuk, siap. Kita langsung turun aja yuk. Loh, kalian kan yang mencari si Tio kan? Ini kan saya aja dia nih. Gak ada kurang apapun nih. Ya kita emang udah ketemu Tio, Pak. Kenapa kalian masih di sini? Kamu tuh jahat. Udah bawa anak saya nggak bener. Kerjaan nggak bener. Ini tuh ponakan kamu sendiri, Bang.
Saya sudah memberikan yang terbaik buat Siti. Apaan yang terbaik? Itulah yang terbaik buat Abang Siti. udah menjerumuskan anak saya. Menjual barang-barang penadam. Itu juga kamu menikmatin kok. Kamu rasain gua apa yang kamu makan selama Mana ini. saya tahu kalau kamu udah bawa anak saya. Emang dasar kamu Bang, makan tidak tahu diuntung ya. Pak, tenang dulu, Pak. Tenang dulu. Apa kamu? Enggak, Bapak tenang dulu. Sekarang kita di sini udah tahu semua. Bapak menjadikan Tio keponakan Bapak sebagai penada barang, kan? Tahu apa kamu? Bapak sekarang nggak usah marah-marah Kamu anak baru kemarin sore udah ngatur-ngatur. Itu yang saya lakukan buat Tio, itu yang terbaik. Hah? Kamu mau apa? Tapi itu uang haram, Pak. Bapak Tidak tenang ada dulu. uang haram. Apa uang haram? Kamu tahu apa? Mereka selama ini menikmatin kok. Hah? Mereka selama ini menikmatin kok. Sehat-sehat saja. Kenapa Loh. kalian ikut campur? Coba tanya Tio. Tio, ngomong sama om kamu. Kamu mau apa sama mereka, Tio? Hah? Om, tenang dulu, jangan kayak begini. Apa kamu? Om, yang om lakuin ini kejahatan, tau gak sih? Melanggar hukum. Kita bisa laporin Bapak ke polisi. Kita punya bukti, kita punya gambar, kita punya saksi. Sekarang Bapak mau apa? Kamu ngancam-ngancam ya? Kita tutup tokonya. Awas semua. Mana nih? Kita. Pak, Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Bapak udah ketangkep basah nih sama kita. Sekarang Bapak mau gimana? Saya nggak ada urusan sama kalian. Apa sudah? Om, sadar Om. Kerjaan ini gak baik buat Om. Masih banyak kerjaan yang halal Om. Sadar Om. Udah bang, masih banyak pekerjaan yang lebih baik daripada ini bang. Biar abang nggak dilaporin ke polisi bang. Tolong bang. Jangan bang. Jangan bang. Tolong bang. Bang ya, semuanya selesai bang. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Lu nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa lu bisa nggak? Gak usah lah, yuk. Sekarang yang penting dia udah balik sama ibunya kan. Bang, belum mas. Keadaannya saya udah ngasih tahu ini sama dia baik-baik. Yang penting anak saya udah kembali mas. Dan dia udah menyadari kesalahannya. Itu cukup buat saya mas. Makasih ya mas. Makasih mbak atas bantuannya selama ini. Sudah membantu kami. Iya, Bu. Yang penting sekarang Ibu udah ketemu sama Tio. Nanti kalau misalkan Om Ibu memang berulang lagi, Ibu langsung hubungin kita aja. Baik-baik. Makasih banyak Kita ya, janji Mas, akan ya. bantu ya. Atas bantuannya semuanya. Ngebantu seseorang buat sadar itu ternyata emang gak gampang ya. Walaupun dia udah terbukti salah, udah banyak orang yang tahu, tapi untuk mengakuin kalau dia salah itu tuh susah banget. Apalagi sekarang Bu Siti kan yang jadi korbannya. Tapi alhamdulillah Tio masih sayang sama ibunya dan dia mau jujur. Dan alhamdulillah juga Tio ternyata sadar dan dia mau berubah kan. Dia mengakui kesalahan-kesalahannya selama ini, dia mau berubah. Dan dia memberanikan diri ngomong langsung sama omnya yang sudah memperkerjakan. Dan tindakan kriminal apapun itu sama sekali tidak boleh diikuti walaupun itu ajakan dari keluarga sendiri. Betul sekali. Ya kan? Kalau yang namanya perbuatan kriminal itu adalah tindakan dosa, salah, tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Kita doakan yang terbaik aja buat Tio dan juga Ibu Siti. Dan kita akan terus membantu mereka kalau mereka membutuhkan bantuan kita. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.